ada gak nih tips untuk tadi pengembangan bengkel, atau kira-kira buat teman-teman yang baru nih, yang baru buka bengkel, itu jangan patah semangat nih saya pikir. Tadi prosesnya itu kalau dilihat cukup panjang, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Itu cukup panjang waktunya. Jadi jangan sampai baru tahun pertama aja udah merasa nyerah ya. Nyerah ya, benar. Apalagi kalau kita lihat pengalaman bengkel-bengkel yang ada tuh, kan sekarang persaingan makin ketat ya. Makin ketat. Hari ini aja mungkin ada yang buka bengkel, tapi hari ini juga mungkin juga ada yang tutup bengkel. Gitu. Jadi memang luar biasa nih persaingan di dunia perbengkelan. Tapi tadi kuncinya adalah di komunikasi, kemudian menjaga hubungan dengan user. Dengan user, betul. Jangan lupa tuh kita harus punya database sehingga kita bisa calling ya, call, backup segala macam, backup gitu. Pada saat bengkel sepi atau apa, kan kita nggak tahu ya. Customer lupa untuk ini gitu loh. Nah, kira-kira seberapa penting adanya ini nih, adanya komunitas di antara perbengkelan. Kita di sini tuh ada BMC ya. BMC apa sih? Lupa gue BMC apa ya? Oh BMC, BMC ya. BMC itu kita ada kurang lebih berapa? 20-an bengkel kali ya. 20-an? Nah, 20-an bengkel itu kita rutin tuh ketemuan, bicara tentang ya perkembangan bengkel lah gitu. Masih diwadahi oleh Pak Kamsum. Pak Kamsum itu dulu orang YDBA. Sekarang lebih kemarin pas pertemuan terakhir datang ya? Datang. Kemarin terakhir enggak. Terakhir waktu ketemu saya kok dulu. Itu aja kita komplit. Nah, itu biasanya kita sharing-sharing. Nah, kalau di bengkel Mas Brong nih, kemarin ini secara boleh dibilang administratif. Itu masih ini aja ya, secara manual aja. Manual. Secara manual. Manual di situ adalah tanggal masuk unit berapa hari ini, pemakaian spare part berapa, total dana masuk berapa. Oh iya. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang, ini hari ini kita tune up sama CVT, sama jasa lain-lain berapa nih? Berapa ya, gitu lah. Kemudian spare part keluar berapa, marginnya berapa gitu ya. Kalau marginnya itu berarti untungnya. Untungnya ya. Terus kalau ini pemasukan totalnya keseluruhan. Kembaliin lagi, belanjain lagi. Belanja lagi ya. Oke, belanja lagi. Biasanya regulasinya adalah spare part yang hampir mau habis. Nah, jadi kayak oli. Oli itu kita setiap merek itu 6 botol. Hanya 6 aja cukup 6 botol. 6. Ini makanya tips ini penting nih. Ya. Jadi setiap istilahnya motor, satu tip oli item oli itu kalau buat teman-teman yang baru buka nggak perlu banyak, yang penting komplit. Jadi bisa juga satu item oli itu 3 botol nggak masalah. 3 botol nggak masalah. Gitu loh. Regulasi. Kenapa? Kita harus memenuhi keinginan konsumen. Kenapa? Saya pernah ngalamin adalah waktu saya konsen dengan oli federal, oli federal totalitas, ternyata sederhana, orang mau ganti NPX. NPX Mas Eko nih. Padahal kan di pedal ada oli matic, pedal matic, bener nggak? Iya. Ada 2 tipe, abu-abu dan biru kan? Dengan 2040 dengan 1030 SI kan gitu. Tinggal apa nih kebutuhan? Misalkan mau NPX, berarti NPX 1030. Kita kasih yang federal 1030, yang botol abu-abu kan gitu. Nah udah. Ternyata user nggak mau gitu loh. Padahal udah mindset sama. Sama gitu. Nah makanya situ adalah semua yang punya bengkel harus product knowledge harus paham. Betul. Nah, di botol oli itu kan ada Mas, ada namanya spek API service, MA-nya berapa, apa pengertian MA-nya apa, SI-nya apa, SI-nya kan internasionalnya apa, grid-nya apa, kan gitu Mas. Betul. Nah, 10/30 harus bisa menjelaskan Mas, kayak gitu loh, ya kan? Jadi nih berarti oli ini dengan tingkat kekentalan 10. Nah, dengan titik didinya di 30 derajat. Nah, itu harus memahami Mas. Nah, ini kadang-kadang pemilik bengkel ini product knowledge hampir rata-rata tidak memahami Mas. Gitu berarti penting tuh product knowledge terhadap sebuah merek oli. Oli. Padahal antara MPX 2 dengan Federal 1030 sama. Iya. Gitu. Sama-sama 1030 juga. Cuman satu warnanya putih, yang satu warnanya abu-abu. Nah, itu kadang product knowledge-nya. Tapi sebenarnya bisa di shifting, maksudnya bisa pindah. Bisa pindah. Ketika tadi komunikasinya udah dibangun. Iya, bagus. Harus membangun edukasi ke konsumen. Kalau dilihat
Itu federal sama, yang ini juga federal. Sama, gitu loh. Itu harus kita harus memahami karakteristik konsumen. Oke. Itu dari sisi oli. Ya. Ya, kemudian tadi tips oli itu jangan banyak-banyak lah. Ya. Ya. Kalau spare part gimana? Tipsnya spare part apa aja? Pas moving aja? Kalau spare part, usahakan kalau pemain-pemain baru ini ya. Kalau saya alhamdulillah sudah 10 tahun lebih. Jadi ada yang harus saya ready stok, ada standby. Kenapa? Memudahkan saya, efisiensi waktu saya bekerja segala macam. Itu pun tidak banyak-banyak Mas Eko tipsnya. Nah, jadi untuk yang pemain baru itu fast moving aja dulu. Fast moving aja dulu. Dari item busi, item kampas rem, ya kan, filter itu perlu harus, ya kan, kayak saklar, sikring itu standarisasi lah kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa buat teman-teman di bengkel roda 2, jangan jadi bagaimana harus bisa memaintain dana yang ada, gitu loh. Jangan berspekulasi dana nih banyak digonjorin semuanya. Kita nggak tahu nih. Tadi Mas Eko ngomong kan, saya ini perjalanan panjang Mas Eko. Nah itu saya tahun ke-5 Mas. Saya udah bisa beli mobil dengan kredit 75 juta. Nah saya berarti punya utang baru dong Mas Eko. 2,5 juta dong. Utang mobil dong saya. Itu saya harus bayar 3 tahun nyicil. Oke? Nah, berarti saya proses dari awal nih. Dengan saya modal spare part apa adanya, dengan cicilan baru saya mobil 2,5 juta. Nah, saya terfokus dengan mobil. Bagaimana mobil ini saya selalu aktif dan menghasilkan uang. Gitu loh. Jadi mobil itu bukan hanya sebagai beban. Tidak. Tapi dia harus menghasilkan. Gitu, menghasilkan untuk bisa menambah income tadi. Iya, pundi-pundi uang untuk saya gitu. Tapi juga nggak jauh berbeda dari bengkel roda 2-nya. Roda 2, iya. Jadi basisnya tetap roda 2. Iya. Itu mobil itu untuk bisa tadi seperti itu. Jangkauan dengan sangat jauh. Jangkauan dengan jauh. Nah, pas alhamdulillahnya di tahun ke-6 saya masuk, ya. Berarti saya tinggal 2 tahun lagi nih mobil. Cicilan. Nah, saya dapat vendor di perusahaan KB Pharma. Oh, apa tuh? Dia bergerak di obat. Oke, dia punya motor ekspedisi. Oh iya. Nah, waktu itu saya mengalami zamannya Honda Mega Pro Primus. Oh iya. Ya, zaman itu situ. Banyak tuh. Nah, Mega Pro box ya putih itu. Box itu. Nah, di situ pengalaman saya Mas, saya itu ada 3 bengkel saingan saya. Ada 1 bengkel itu olinya Ultratech plus servis itu cuma dicas 80.000. Oke. Servis. Ada 1 lagi dengan bayar 100.000 sudah menginclude oli dengan servis. Gitu. Nah, kami Mandiri Motor dengan profesionalnya adalah kami pisah Mas. Bisa. Harga oli itu 1 liter saya jual 70.000. 1 liter 70.000. Dengan waktu itu zamannya dulu Tiger itu kalau nggak salah masih 50.000 servis. Nah, karena saya kunjungan, kita cas kunjungannya, jadi kita samakan harga jasa servis 50.000. Jadi oli dan servis kita pisah Mas. Itu kan? Strategi juga tuh. Strategi. Nah, 120.000 jadinya. Di antara 2 vendor ini saya lebih mahal Mas. Ya dong secara budget lebih mahal. Budget 1 unit motor mahal, kan gitu. Nah, tapi apa yang kami tawarkan? Yang tadinya kalau seandainya kami dipanggil hanya ganti oli, kami kasih pelayanan tadi ada kurang lebih 5 titik pengecekan. 5 item dengan bayar 70.000 oli, sudah ada 5 item pengecekan. Oke. Nah, tune-up itu kita kurang lebih 15 item yang kami cek. Detailitas. Nah, itu kita pengecekan dengan harga 50.000. Nah, dengan juga estimasi karena saya basicnya dari Honda Motor, anak Ahas. Nah, jadi untuk Mega Pro dulu tuh secara SOP itu range-nya itu 40 sampai 55 menit selesai. Oli dan servis. Target servis. Nah, itu di situ. Nah, itu yang strategi saya yang saya pakai, ya kan gitu. Apa plusnya lagi kasih memberikan garansi.
Dengan membayar 120.000 dapat garansi 1 minggu. Oh, walaupun mahal tapi tetap saja mereka tetap. Ya, itu tadi. Bagaimana kita bisa mengelola berkomunikasinya, Mas Eko. Nah, jadi gini, jangan Anda berpatokan dengan harga. Kalau Anda mahal harganya nggak apa-apa. Yang penting harus harus memberi pelayanan yang lebih prima gitu. Setnya bahasa kalau di Astra dulu itu service excellent. Service excellent harus ditingkatkan, Mas. Service yang terbaik lah. Loyalty gitu, Mas, gitu loh. Jadi pada saat itu saya ngebangun komunikasi dengan kepala ekspedisinya kendaraan roda 2 dan roda 4. Alhamdulillah. Dengan waktu itu saya tes dengan 3 driver berbeda, karakter berkendara berbeda, dan kami coba kasih servis yang sama. Ya, standar tune up dengan 3 driver yang berkarakter sama. Cara bawa koplingnya, cara ridingnya, itu saya coba gitu loh. Nah, ini pengalaman saya waktu saya di komunitas ya, Komunitas Honda Tiger itu saya banyak pengalaman. Kebetulan saya juga penunggang kuda besi Honda Tiger dari 2003 sampai 2015. Nah, itu saya bilang tadi, Mas. Nah, itu tadi. Jadi gini, kita harus bisa bervariasi. Kita harus berani berspekulasi yang menurut itu menjadi inovasi kita. Gitu loh. Kalau hidup ini lempeng-lempeng ini nggak seru. Gitu loh. Iya, jadi ada sesuatu yang diulik lah. Tapi diulik, kita kan emang fokusnya di situ sejak dulu di Honda Tiger. Honda Tiger ya. Oke, itu pengalaman tersendiri. Nah.